Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat HZ Greeters dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah masuk kepada episode yang ke-56. Dan kita akan membicarakan tentang bagian dari Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang lebih spesifik apa yang sering disebut oleh banyak pihak, yaitu mandatory spending. Banyak pihak mungkin belum tahu apa arti mandatory spending tersebut. Secara mudah dapat kita gambarkan bahwa mandatory spending itu adalah hak rakyat yang diatur di dalam undang-undang yang harus disediakan oleh pemerintah. Hak rakyat yang dimaksud adalah pembiayaan tentang sesuatu sektor. Dalam hal ini adalah sektor kesehatan. Pendidikan juga memiliki mandatory spending dan itu jelas ditulis di dalam undang-undangnya. Sejauh pengetahuan saya, selain kedua mandatory spending tadi, ada juga ditulis pada khususnya pada sektor pertahanan. Ya. Jadi 3 bidang tersebut sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini berlaku ada tertulis besarannya masing-masing. Paling tidak untuk kesehatan adalah 5% diambil dari APBN dan 10% diambil dari APBD. Sehingga kesehatan harus, tanda kutip, harus mampu menghabiskan jatah anggaran yang disediakan. Namun pada Undang-Undang Omnibus Law kali ini, jatah ataupun mandatory spending tadi hilang. Sehingga pemerintah walaupun hilang tidak akan lepas tangan begitu saja. Karena konstitusi kita mengharuskan menjamin kesehatan rakyatnya melalui program-program dalam rangka dan agar supaya program universal coverage di bidang kesehatan dicapai. Hal yang dimaksud dalam mandatory spending kali ini, saya tidak akan menjelaskan perdebatan mengapa mandatory spending di bidang kesehatan hilang, tetapi lebih kepada mengetahui bagaimana Undang-Undang Kesehatan ini mengatur hal-hal yang terkait dengan jaminan pembiayaan ataupun pemanfaatan dana dari kesehatan tersebut. Nah, untuk diskusi ataupun untuk penjelasan kali ini, beberapa hari yang lalu telah terjadi ataupun telah berlangsung diskusi di dalam pertemuan antara YAKMI Pusat dan UIMA, Universitas Indonesia Maju, yang dalam kesempatan kali itu adalah tampilnya 2 sahabat saya. Yang pertama adalah Profesor Wahyu yang akan menjelaskan mandatory spending tersebut, dan Pak Laksono atau Profesor Laksono dari UGM sebagai staf khusus akan menjelaskan apa dan bagaimana mandatory spending tadi digantikan ataupun diupayakan, dan kita sebagai insan kesehatan mempunyai banyak peran atau banyak tanggung jawab untuk agar dan supaya kesehatan rakyat kita dapat dijamin. Beberapa hari yang lalu, YAKMI dan UIMA telah menyelenggarakan kegiatan weekend discussion dengan menghadirkan 2 sahabat saya. Yang pertama adalah Profesor Wahyu Sulistiadi yang mewakili dalam hal ini adalah sebagai majelis pakar YAKMI, dan juga beliau adalah dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan pembicara yang berikutnya adalah Profesor Laksono yang beliau merupakan staf khusus Kementerian Kesehatan dan juga dosen UGM. Kita akan mendengarkan secara cepat ataupun secara detail apa yang dimaksud dengan mandatory spending dan bagaimana jalan keluarnya. Pak Wahyu akan mewakili kepentingan mereka-mereka yang menolak akan adanya atau akan tiada adanya mandatory spending. Sementara Pak Laksono akan menjelaskan apa dan bagaimana sebagai pengganti dari mandatory spending tersebut, dan kita sebagai kesehatan ataupun insan kesehatan harus bekerja keras bagaimana mewujudkan walaupun mandatory spending tidak ada, hal-hal apa yang akan dilakukan ataupun disampaikan nanti oleh Pak Profesor Wahyu, dan berikutnya akan disampaikan oleh Profesor Laksono. Nah, mandatory spending sendiri Bapak Ibu itu merupakan kewajiban negara dalam membelanjakan atau mengeluarkan sejumlah anggaran, sejumlah dana yang diatur oleh undang-undang. Di sini terlihat bahwa mandatory spending itu merupakan wujud daripada kedaulatan pembiayaan kesehatan yang harapannya
akan mendapatkan ketahanan kesehatan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial serta ekonomi daerah, karena diwajibkan di situ. Pemerintah setiap tahun juga akan mau nggak mau menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dan dialokasikan dengan persentase tertentu, ya minimal tadi. Ya. Dan ini juga terakhir adalah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang. Ini Bapak Ibu, saya ceritakan juga cerita tentang mandatory spending ini sudah sejak 2001 ya, tentang ketetapan MPR, di mana di sini diputuskan adanya upaya meningkatkan anggaran kesehatan 15% dari APBN untuk mencapai syarat minimum Human Development Index yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian tadi juga saya jelaskan di pasal 171 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga sudah ada yang mewajibkan. Nah, kemudian di selain itu juga di daerah juga ada kewajibannya. Dan dengan demikian kewajiban negara dalam pembiayaan kesehatan, di sini adalah kewajiban negara dalam pembiayaan kesehatan sudah dimulai sejak 2021. Nah, artinya Bapak Ibu, mandatory spending kesehatan itu memang wujud tanggung jawab leadership dari pemerintah. Ya. Dengan demikian sebagai pertanggungjawabannya adalah membuat suatu mandatory spending kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kejelasan dan kepastian tertuang dalam hukum. Jadi satu kepastian dan kejelasan itulah yang sudah menjadi landasan untuk bergeraknya ke arah mana. Ya, kemudian dijabarkan dengan Renstra, dengan FECP, K bidang kesehatan ya waktu itu ya. Kemudian rencana tahunan dan sebagainya sudah dibuat semua. Selain itu juga pelunasan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, terutama bidang kesehatan, serta juga merupakan bukti pelayanan kepada masyarakat. Dan arah serta target berbasis pada kesediaan anggaran juga merupakan bentuk wujud daripada mandatory spending kesehatan, serta peruntukan biaya kesehatan itu di sini paling jelas. Jadi kalau saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dibandingkan bidang lain, peruntukan kesehatan paling jelas ya alokasinya sebetulnya daripada bidang-bidang yang lainnya. Nah, yang lebih menarik lagi, kejadian masalah kesehatan yang tadi uncertainty, kalau ada anggaran yang jelas itu akan lebih mudah diatasi. Dan selain itu juga mandatory spending memang sepatutnya untuk bidang kesehatan ya itu paling besar. Kenapa? Karena mencakup seluruh usia dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Ya. Nah, artinya quantity mandatory spending terpenuhi. Kalau misalnya terpenuhi, maka bagaimana menuju kepada quality mandatory spending. Itu kalau misalnya ada mandatory spending. Nah, sekarang berikutnya saya mencoba menggambarkan tentang mandatory performance. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga merupakan suatu bentuk wujud daripada kinerja negara atau daerah, ya, atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Ya. Selain itu juga ini merupakan kedaulatan daripada kinerja kesehatan dalam mewujudkan ketahanan kesehatan. Nah, cuman mandatory performance ini kalau misalnya tidak ada mandatory spending, kita coba bergeser kepada mandatory performance. Nah, sama tujuannya adalah di sini agak berbeda sedikit ya. Kalau mandatory spending, mandatory performance tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan kinerja kesehatan dan sosial ekonomi daerah tentunya. Ya. Jadi itu harapannya dengan mandatory performance itu akan terjadi keseimbangan. Berikutnya, pemerintah setiap tahun berkewajiban mencapai kinerja dalam pelayanan publik yang wajib ditargetkan dengan persentase tertentu yang terus meningkat secara nasional ataupun internasional. Jadi nanti akan keluar angka WHO, angka nasional dan sebagainya tentang kesehatan kita, itu akan terlihat kalau memang mandatory performance ini diwujudkan. Ya. Dan yang tentunya sangat menarik lagi, bahwa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini satu solusi tawaran yang coba sepemikiran saya menyampaikan bahwa ini merupakan suatu transformasi mandatori. Kalau memang undang-undang ini tetap berjalan, maka pemikiran saya menyampaikan bagaimana terjadi pergeseran antara dari mandatory spending kepada mandatory performance. Ya. Yang mungkin karena tidak tertulis di undang-undang, nah bagaimana kita wujudkan nanti wajib tertulis di aturan turunannya. Ya, mudah-mudahan di PP-nya ada. Jadi performance terhadap
kinerja daripada kesehatan ini kita akan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan tertulis di sini. Jadi dua-duanya yang mungkin dulu tertulisnya dalam persen, di sini juga akan tertulisnya dengan persen juga. Itu akan lihat secara kinerja spending kepada kinerja daripada performa. Pengalaman Indonesia itu untuk 5% APBN. Nah, ini sejak 2009 undang-undang tadi ya, tapi ini risikonya memang tidak efektif untuk dan misi dan tidak efisien. Nah, apa yang terjadi? Hasil pengamatannya itu menunjukkan, nah, Kemenkes sendiri ternyata meningkat angkanya, tapi naik untuk BPJS, untuk Sekjen terutama, dan dipakai untuk di Jawa. Yang Ditjen-Ditjen lainnya relatif sama ya. Oke. Nah, kemudian yang kalau kita masuk ke spendingnya BPJS, nah ini, sebagian dana yang harusnya untuk orang miskin ya, PBI, APBN, itu terpakai untuk menutup defisit di segmen PBPU yang relatif menengah ke atas. Jadi contohnya di 6 tahun pertama itu sisa PBI, APBN itu sekitar 35 triliun, itu dalam waktu 6 tahun ya, itu terpakai habis untuk segmen PBPU. Nah ini kita bisa lihat ya, jadi setelah adanya tadi management spending tadi memang betul meningkat tinggi, tapi yang hitam ini ya ini yang surplus ya, itu adalah PBI APBN ya, itu sisa, dan di tahun 2020 masa COVID itu sisa besar banget karena juga ada kenaikan tarif PBI APBN, dan orang-orang yang kena COVID itu bukan dibayar oleh BPJS tapi dibayar oleh kantong Kemenkes yang lain ya, bukan dari PBI APBN ya yang kena COVID. Nah, ini yang merah ini adalah PBPU yang setiap tahun itu secara steady itu naik terus defisitnya ya. Ya. Nah, kemudian turun selama COVID, nah, tapi sudah mulai naik lagi di tahun 2022. Saya belum punya data 2023 ya, dan mungkin ini bisa naik terus nih. Dan yang menutup tadi ya, menutup ini yang sangat utama itu dari PBI APBN yang seharusnya itu dipakai untuk membayar orang miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia. Nah, ini yang kita sering luput ya dari pengamatan mengenai financing kita. Jadi tadi Pak Wahyu juga menyatakan bahwa management spending itu untuk keperluan equity untuk masyarakat miskin dan tidak mampu ya. Tapi yang terjadi ini PBI APBN dari APBN yang lemah itu masuknya ke situ. Oke. Dan ini terjadi terkait dengan apa yang kita sebut sebagai ketidakadilan geografis ya. Dan ini data laju kenaikan klaim BPJS per regional per tahun. Ini regional 1 Jawa, ini regional 5 Maluku, Papua dan sebagainya yang jauh ya. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat lajunya ya. Jawa naik tinggi sekali. Ya. Regional 2 naik tapi tidak terlalu securam steep seperti di Jawa, tapi yang di 5 ini landai. Nah, ini juga menarik. Jadi, equity geografis kita ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun ada mandatory spending. Padahal tujuannya adalah untuk tadi meningkatkan pemerataan, tapi tidak berjalan. Dan ini adalah hard data ya, yang bisa kita pakai untuk ini. Kemudian juga penyerapan rendah di anggaran Kemenkes di beberapa tempat. Ini ketan sekali menarik untuk kita lihat ya, terutama justru untuk pelayanan kesehatan masyarakat ya. Kalau untuk kuratif itu pasti habis bahkan kurang ya. Tapi kalau untuk kesmas itu sisa ya. Okay. Nah, sehingga catatannya kalau kita lihat tadi ya, 5% dari APBN itu sekitar 2,1 triliun ya, 2,1 ribu triliun ya, itu sekitar 105 triliun ya. Jadi ini kurang ribu ya. Oh, sorry. Nah, sementara kalau kita menggunakan angka GDP ya, itu yang 16.000 ya, itu adalah 800 triliun ya. Dan kalau kita lihat perhitungan NHA di tahun 2019 itu budget anggaran kesehatan kita public and private itu baru sekitar 500 triliun ya, rupiah atau 3% dari GDP. Jadi sangat rendah dan itu dari dulu sampai sekarang ya sekitar 3% tadi. Dan ini masih jauh kalau kita menggunakan 5% dari GDP. Jadi kita masih butuh 300 triliun ya. Tapi selama mandatory spending tadi, gap ini kita tidak pernah catat ya. Jadi
Nah ini, tolong dilihat ya bahwa 5% dari APBN dan 5% dari GDP itu bedanya jauh sekali. Ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, APBD. Nah ini juga demikian menarik. Ternyata perbedaan antara daerah tajam ya, karena kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. DKI sangat tinggi ya, kemampuan fiskalnya, dan 10% di DKI dan 10% di NTT itu beda sekali. Ya. Nah ini yang perlu kita lihat ya. HZ Greeters, tadi kita sudah mendengarkan paparan Profesor Laksono yang menyatakan bahwa mandatory spending yang ada saat ini belum dapat dimanfaatkan maksimal, bahkan lebih banyak dipakai untuk anggaran kuratif. Dalam hal ini digunakan untuk pembayaran klaim BPJS. Sehingga perencanaan yang disusun menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan cara-cara baru, ya, dalam cara-cara baru bagaimana kita memanfaatkan dana ya dengan cara yang inovatif, transformatif, agar pembiayaan kesehatan kita untuk kesejahteraan rakyat kita dapat dipenuhi. Nah, karena itu dalam kesempatan kali ini saya mengajak seluruh teman-teman, suka atau tidak suka mandatory spending telah disahkan bahwa kita harus beralih dari angka persentase yang diperuntukkan untuk kesehatan menjadi kinerja yang diharapkan yang tadi diusulkan oleh Profesor Wahyu, lalu Profesor Laksono mengajak kita bersama untuk bersama-sama mengisi, merencanakan dengan baik perencanaan kesehatan kita agar rakyat kita menjadi lebih baik. Dan ketahuilah bahwa saat ini kita sudah masuk ke zaman yang namanya artificial intelligence. Kalau memungkinkan, seluruh perencanaan kita hanya mengisi hal-hal yang harus kita selesaikan. Jadi tadi menyelesaikan masalah kesehatan, dan anggaran akan muncul dengan semestinya. Oleh karena itu, mampukah pemerintah kita mengisi keperluan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan kita? Saudara-saudara, HZ viewers, saya akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada teman dan sahabat saya, Profesor Wahyu dan Profesor Laksono. Salam produktif, perjuangan belum berakhir. Terima kasih, sampai jumpa pada episode mendatang.